Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Tiara Namatila dari kelas Farmasi 2A dengan NIM 240-178. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai titrasi permanganometri dan titrasi iodimetri. Titrasi permanganometri ini merupakan penetapan kadar zat yang berdasarkan hasil oksidasi dengan kalium permanganat KMnO4. Metode permanganometri ini didasarkan pada reaksi oksidasi ion permanganat. Oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis. Sedangkan pada titrasi iodimetri merupakan oksidasi kuantitatif dari senyawa pereduksi dengan menggunakan iodium. Iodimetri ini terdiri dari dua, yaitu dengan metode langsung dan metode residual atau titrasi balik. Metode langsung ini merupakan bahan pereduksi langsung yang dioksidasi dengan larutan baku iodium. Contohnya pada penetapan kadar asam askorbat. Sedangkan pada metode residual atau titrasi balik, bahan pereduksi yang dioksidasi dengan larutan baku iodium dalam jumlah yang berlebih dan kelebihan iodnya akan dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Contohnya pada penetapan kadar natrium bisulfit. Sedangkan pada prinsip dasar titrasi iodimetri adalah zat uji reduktor langsung dititrasi dengan larutan iodium, di mana sebagai larutan standarnya. Nah, iodin ini mengadisi ikatan rangkap vitamin C pada atom karbon C nomor 2 dan 3. Ikatan rangkap yang diadisi oleh iodin akan terputus menjadi ikatan tunggal. Kemudian, pentiter pada titrasi permanganometri digunakan dengan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas titrasi reduksi dan oksidasi atau redoks. Permanganometri ini juga bisa digunakan untuk menentukan kadar belerang, nitrit, dan fosfit. Sedangkan pada pentiter titrasi iodimetri digunakan dengan larutan iodium atau I2 sebagai peniternya. Kemudian, analit yang digunakan pada titrasi permanganometri adalah titrasi ini melibatkan dua tahap, yakni titrasi analit dengan larutan kalium permanganat dan kemudian standarisasi kalium permanganat dengan larutan asam oksalat atau H2C2O4. Sedangkan pada titrasi iodimetri menggunakan analit arsen trioksida atau AS2O3. Indikator yang dipakai dari titrasi permanganometri yaitu dengan sifatnya autoindikator, karena sifat dari KMnO4 ini sudah mampu memberikan perubahan warna pada saat titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Kemudian, pada indikator titrasi iodimetri ini menggunakan indikator kanji yang dilakukan pada saat awal penitraan. Warna yang terjadi adalah biru tua dengan hasil reaksi I2 menjadi amilum. Titrasi iodimetri ini dilakukan dalam keadaan netral atau dalam kisaran asam lemah dan basa lemah. pH tinggi ini atau basa kuat, maka iodin dapat mengalami reaksi disproporsionasi menjadi hipoidat. Kemudian, ada penetapan kadar pada titrasi permanganometri, yaitu dengan larutan KMnO4 distandarisasi dengan larutan H2C2O4 atau asam oksalat, kemudian ditambahkan dengan H2SO4 dan dipanaskan, mula-mula tidak berwarna, kemudian dititrasi dengan larutan KMnO4 hingga diperoleh warna merah muda permanen. Kemudian, cara penetapan kadar pada titrasi iodimetri yaitu dengan sampel yang bersifat reduktor dengan melarutkannya pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat, asam asetat, atau asam klorida. Nah, kemudian dititrasi dengan iodida yang bersifat oksidator hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi biru. Kemudian ada aplikasi penggunaan titrasi dalam bidang farmasi. Nah, dalam dunia farmasi ini, titrasi permanganometri sering digunakan khususnya dalam permukaan kadar suatu senyawa yang berdasarkan reaksi redoks untuk pembuatan sediaan obat. Nah, misalnya dalam bentuk kapsul, tablet, dan maupun injeksi serta menentukan kadar besi dalam tubuh. Dengan cara mengobatinya yaitu dengan sediaan obat, contohnya yaitu sangobion dan desabion. Dalam Farmakope Indonesia, titrasi iodimetri ini digunakan untuk menetapkan kadar obat-obat. Salah satunya yaitu dengan menetapkan kadar asam askorbat atau vitamin C, menetapkan kadar natrium askorbat, menetapkan kadar memtampiron atau antalgin, dan natrium tiosulfat serta sediaan injeksi.
Kemudian di sini dapat disimpulkan bahwa kedua titrasi ini, yaitu titrasi permanganometri dan iodometri, sangatlah berbeda karena dapat dilihat dari definisi, prinsip dasar, pentiter dan analit, kemudian dari indikatornya. Untuk kesimpulannya, bahwa titrasi permanganometri ini penetapan kadar yang berdasarkan hasil oksidasi dengan kalium permanganometri KMNO4. Nah, sedangkan pada iodimetri merupakan metode titrasi secara langsung yang mengacu pada titrasi dengan larutan iodin standar. Sedangkan pada prinsipnya yaitu dengan prinsip titrasi permanganometri, reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu yang dibutuhkan dalam suasana asam untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMNO4. Nah, sedangkan pada iodimetri merupakan zat uji reduktor langsung dititrasi dengan larutan iodium, di mana sebagai larutan standarnya. Dan pentiter yang digunakan pada titrasi permanganometri yaitu KMNO4, sedangkan analitnya yaitu H2C2O4 atau asam oksalat. Nah, sedangkan pada iodimetri, sedangkan pada titrasi iodimetri yaitu digunakan pentiternya iodium, sedangkan analitnya yaitu AS2O3. Nah, pada indikatornya KMNO4 ini atau permanganat ini tidak menggunakan indikator atau disebut dengan autoindikator. Sedangkan pada iodimetri menggunakan indikator yaitu dengan indikator kanji. Mungkin cukup sekian dari saya pemaparan materi. Apabila ada kesalahan atau salah kata mohon bermaklum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.